Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada, di Indonesia maupun di luar Indonesia, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang ada permasalahan, mudah-mudahan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan penyelesaiannya ya. Senang sekali saya Bobi Maulana beserta Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita. Selamat datang di Siraman Kolbu, sejukkan hati. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga untuk Pak Ustadz Yusuf Mansur di program Nikmatnya Sedekah. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz ya. Nah pemirsa, tema kita pagi hari ini adalah sesal tiada akhir. Nah, ini lebih kepada orang yang mungkin belum sempat atau menunda-nunda waktu untuk bertaubat atau memohon ampun kepada Allah sampai dengan waktunya habis, mungkin gitu Pak Ustadz ya. Sampai dengan waktunya dekat nih, sesal tiada akhir. Waktunya ya kan? Dekat dengan kematiannya. Betul. Ya. Akhirnya begitu sudah mau mulai ini, aduh udah nggak keburu Allah ambil. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai semua penonton Siraman Kolbu seperti itu ya. Silakan Pak Ustadz, tema dari tausiah kita sesal tiada akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Allahumma amin. Tema kita sangat bagus sekali, sesal tiada akhir. Bagi orang-orang muslim, saudara saya, bahwasanya kalau yang tidak diterima taubatnya itu adalah orang-orang yang dia melakukan perbuatan-perbuatan syirik atau musyrik. Kemudian pada saat dia mau meninggal, dia bertobat. Tobatnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi tobatnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ya. Kenapa? Ya, itu harus kita hati-hati. Kenapa? Ini syirik sama musyrik ya. Jadi kita harus hati-hati. Atau orang yang memang belum masuk Islam juga ya. Jadi kalau dia taubat nggak bisa. Nggak bisa. Karena memang di situ taubat untuk diterima oleh Allah Ta'ala itu ada beberapa kandungan ya. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu. Baru Allah menjawab faulaika atubu alaihim. Jadi orang taubat itu harus jelas. Laladina tabu, mereka yang telah taubat. Wa aslahu, nah ini yang dipentingnya di sini. Melakukan perbaikan. Jadi setelah dia itu melakukan banyak kesalahan dan dosa-dosa, dia melakukan perbaikan. Jadi dia tidak mau melakukan lagi. Taubat itu terus dimohonkan kepada Allah Ta'ala. Karena kita tidak tahu atau seseorang itu tidak akan tahu kapan tobatnya itu atau tobat yang mana yang diterima oleh Allah Ta'ala tidak tahu. Bayanu memberikan nasihat kebenaran. Baru Allah nanti menjawab faulaika atubu alaihi, maka tobat mereka yang terima. Nah, bagi seseorang yang melakukan syirik, musyrik dan sebagainya itu kalau dia di dekat-dekat meninggalnya dia baru tobat, nggak diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, ini yang menjadikan jangan sampai kita menyesal nantinya. Jangan sampai kita menyesal. Di mana itu? Satu, ke dukun, ke orang pintar. Nah itu musyrik yang selama ini tertutupi rapi. Pergi ke orang pintar minta penglaris, itu musyrik. Iya. Ya. Kemudian meyakini sesuatu bukan karena Allah Ta'ala, itu juga musyrik, sama saja. Ya. Membanggakan sesuatu. Itu musyrik yang sir, yang tidak begitu tampak. Nah, kita harus pahami. Banyak sekali kesalahan-kesalahan yang sering kita kerjakan. Dan itu kita abaikan. Dan kita lupa bahwa kita ada taubat. Wasyari'u ila maghfirati min rabbikum. Jadi di sini diceritakan salah satu firman Allah Ta'ala. Dan bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah. Taubatlah. Tobat terus menerus diingat-ingat kesalahannya di mana, mohon ampun satu terus, dan itulah yang ditunggu oleh Allah Ta'ala. Kalau memang kita tidak mampu melakukan, kita akan menyesal nanti di akhirat. Kalau kita pernah memfitnah orang lain, datengin orang itu minta maaf. Kalau tidak, selesai. Apalagi fitnah ini kita sampaikan melalui YouTube, melalui medsos dan sebagainya. Itu bisa menjadi selesai nanti di akhir waktunya.
Nauzubillahi min dzalik. Jadi kita harus paham, ayolah kita fahami yang kita lakukan di dekat-dekat akhir zaman ini, banyak-banyaklah taubat. Mudah-mudahan taubat kita diterima oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Pak Ustadz Danul, terima kasih tausiahnya ya Allah. Langsung siapapun yang menyaksikan program ini sekarang teringat dengan kata-katanya Pak Ustadz, dengan tausiah Pak Ustadz, langsung mohon ampun kepada Allah, taubat, ingat dengan kesalahan-kesalahan yang sudah pernah dilakukan ya Pak Ustadz ya. Insya Allah seperti itu. Taubat setiap hari karena dosa kita tidak pernah ingat kita berapa kali melakukan dosa. Selanjutnya pemirsa akan memberikan tausiah untuk kita semua seputar tema kita pagi hari ini. Kita persilakan Ustadz Zaki Muhammad, silakan Pak Ustadz. Ipin Upin main di sawah, palanya botak kejebur kali. Mari kawan rajin ibadah, bersihkan hati, sucikan diri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan guru kita Al-Ustadz Danul dan juga Bang Bobi Maulana beserta seluruh pemirsa Siraman Kolbu di mana saja Anda berada dari ujung Papua sampai ujung Aceh yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam selalu tercurah kepada seorang manusia insan pilihan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Siraman Kolbu di mana saja Anda berada, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang namanya manusia Bang Bobi ke dalam bentuknya yang sangat sempurna, Allah juga telah memerintahkan manusia untuk bersujud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah. Alhamdulillah pagi-pagi udah dengar ayat suci Al-Qur'an. Iya. Ayat ini mengajarkan kepada kita pemirsa bahwasanya dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memerintahkan kita untuk ibadah bukan berarti Bang Bobi, ya Allah butuh dengan ibadah kita. Tetapi kita ibadah, kita sujud, kita baca Al-Quran, kita haji dan umrah semata-mata karena kita sebagai manusia yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Agar manusia hidupnya bahagia, mendapatkan ketenangan, sukses dalam kehidupan akhirat, dan menjadi orang-orang yang tidak pernah menyesal di hari akhir kemudian. Siapa itu orang yang menyesal di hari akhir kemudian? Adalah orang yang jauh daripada perintah Allah, jauh daripada ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Siraman Kolbu di mana saja Anda berada, jadi kalau kita ingin hidup bahagia, ingin menjadi seseorang yang jauh daripada penyesalan di yaumul akhir nanti, ingat cara baginda Rasulullah. Caranya bagaimana? Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Apa kata baginda Nabi? Taraktu fikum amraini ma'ing tanassaktum bihima lan tadillu abadan kitab Allah wa sunnata rasulih. Sungguh kata baginda Rasulullah, dalam perjuanganku, dalam membangun umat telah aku tinggalkan dua pusaka. Di mana dua pusaka ini Bang Bobi akan membawa kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia sepanjang mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mudah-mudahan kita akan menjadi manusia yang bahagia, manusia yang sukses dan selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin. Terakhir pemirsa, saya kasih pantun biasa, ada Haji Markum yang dompetnya selalu jatuh. Cakep. Kalau gitu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terima kasih, silakan duduk. Terima kasih tausiahnya Pak Ustadz Danu, Pak Ustadz Zaki Muhammad. Pemirsa, Pak Ustadz Danu sering sekali mengibaratkan bahwa berbuat dosa atau kesalahan dan bertaubat itu diibaratkan kalau kita pergi dari Bandung ke Jakarta
kita berbuat kesalahan, maka memohon ampunnya atau bertobatnya itu seperti dari Jakarta ke Bandung. Jadi seimbang, balance apa yang kita lakukan, karena kita tidak pernah tahu bahwa kapan kita berbuat dosa, kadang-kadang itu nggak kerasa gitu Pak Ustadz ya. Maka perbanyaklah bertobat, mudah-mudahan taubat kita diterima, taubat sebelum terlambat. Taubat ilahi ta'ala karena Allah. Mudah-mudahan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.